Saat hari kiamat tiba, orang-orang Romawi yang banyak mendominasi. Romawi di sini ada dua, ada timur, ada barat. Kemungkinan hadis ini berbicara tentang bahwa dominasi Romawi Timur pada masanya Konstantinopel. Tapi bisa jadi dominasi Gharbiyah, dominasi barat hari ini bisa disebut juga dengan Romawi Barat, Italia dan sekitarnya ke atas. Tetapi maksud hadis di sini adalah kemudian Amr ibn As berkata, sadarkah apa yang kamu katakan itu? Al-Masturid menjawab, benar, aku mendengarkan perkataan tersebut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Amr ibn As berkata, kalau begitu mereka ini memiliki 4 ciri. Mereka adalah bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Mereka adalah bangsa yang cepat bangkit apabila tertimpa krisis. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bersatu setelah mereka tercerai-berai. Mereka adalah bangsa yang paling santun terhadap orang miskin, anak yatim dan duafa. Ditambah lagi yang kelima, mereka adalah bangsa yang bagus dan rupawan serta paling mampu mencegah kezaliman penguasa mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pernahkah terjadi dalam hadis Nabi bahwa penaklukan semenanjung Arab itu akan terjadi? Nabi pernah katakan dalam isyaratnya, takhzuna jaziratal arabi fayuftahuha Allahu thumma faris fayaftahuha Allahu thumma taghzuna ar-ruma fayaftahuha Allah thumma taghzuna ad-dajjal fayaftahuhu Allah qala faqala Nafi' ya Jabir la nara ad-dajjal yakhruj hatta tuftahar rum. Apa dalam hadis ini? Isyarat yang dikatakan Nabi, kalian akan memerangi semenanjung Arab dan Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian bangsa Persia juga ditaklukkan oleh Allah untuk kalian. Setelah itu bangsa Romawi pun juga ditaklukkan oleh kalian. Terakhir kalian akan memerangi Dajjal. Maka Allah memberi kemenangan atas kalian ketika kalian berhadapan dengan Dajjal tersebut. Kemudian Nafi' berkata, hei Jabir, ketahuilah tidak akan melihat Dajjal muncul sebelum Romawi ditaklukkan terlebih dahulu. Ini isyarat. Ada perjanjian yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran hari ini. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, nanti kita lihat singgung beberapa hal dari hal tersebut. Kita lihat ada beberapa poin penting. 14 poin kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Langkah menuju perdamaian atau stabilitas dan kemakmuran bersama. Untuk kita pahami bersama saja. Yang pertama, genjatan senjata secara penuh. Yang kedua, menghormati kedaulatan masing-masing, baik itu Amerika maupun Iran. Negosiasi lanjutan selama 60 hari, pengurangan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan Selat Hormuz, kelancaran pelayanan komersial, pemulihan ekonomi Iran. Uni Emirat Arab sudah membayar lebih kurang 20 miliar US dollar kepada Iran. Kemudian pelonggaran sanksi bertahap, akses transaksi keuangan tertentu, pengawasan program nuklir yang ke-10. Yang ke-11, komitmen tidak mengembangkan senjata nuklir, komitmen. Yang ke-12, kerjasama dengan IAEA. Yang ke-13, mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Yang ke-14, menuju perjanjian damai permanen. Kita lihat beberapa pandangan para pengamat. Dalam pandangan para pengamat, adakah dampak perdamaian Amerika Serikat dan Iran terhadap Palestina? Ini yang harus kita poin penting. Allah kata dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu
Wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. A'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu merasa bersedih hati. Padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Sekarang kita runut Bapak Ibu. Dari yang tadi kita sampaikan hadis-hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang persoalan dominasi hari ini, dominasi Barat terhadap dunia, yang memang secara utuh dipegang oleh Yahudi bukan Israel, ini dominasi yang serius. Dominasi Amerika atau dominasi Eropa terhadap pengkerdilan kita, jauh-jauh hari kita sudah sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa perang ini bukan persoalan perang ekonomi saja. Tapi tonggak perperangan ini adalah perang agama. Orang mau sepakat tidak sepakat Bapak Ibu, tonggak perperangan ini, sumber perperangan ini dan dasar perperangan ini agama. Sekalipun perpolitikan setelahnya, kemudian ekonomi setelahnya, itu nomor sekian. Ketika kita merujuk sekilas tentang perdamaian tersebut, di mana letak kepentingan Palestina di situ? Dari 14 poin perdamaian yang terbangun itu, di mana letaknya Palestina? Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita tidak sedang menghayal, tidak sedang menghayal. Kita lihat bagaimana nasib Palestina. Nasib Palestina setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran belum otomatis berubah. Adakah dampak kemungkinan? Ada. Apa kemungkinannya? Peluang diplomasi yang lebih besar. Pertanyaan muncul. Berapa kali diplomasi yang diterima oleh Palestina? Maka tak salah ketika Erdogan mengatakan sumber konflik itu memang Israel. Pertanyaannya, Amerika setelah perdamaian ini berani tidak atas Israel itu saja? Dan beranikah Amerika memberikan ultimatum? Jangankan ultimatum, beranikah Amerika memberikan sanksi kepada Israel? Itu inti poin kita. Persoalan Amerika dengan Iran, dengan kekuatan Iran dan Amerika, kita jangan sampai tertipu dengan persoalan ini. Satu sisi kita melihat dalam kacamata orang hari ini, oh alhamdulillah Amerika dan Iran sekarang berdamai, ekonomi mulai naik atau turun. Insya Allah rupiah mulai naik, mulai tinggi, minyak mulai masuk. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir dengan Irak, dengan Palestinanya? Lebih baik mana? Berdamai Amerika dengan Iran, Palestina tidak dapat apa-apa, atau tidak berdamai dengan Iran, tapi Palestina bisa kita bantu dengan kuat? Kita kan nggak tahu. Nah, disinilah Pak poin pentingnya. Tapi kata sebagian orang, kita harus optimis bahwa Amerika bisa. Itu yang harapan Pak. Tapi sejauh ini pengkhianatan itu selalu terjadi. Pengkhianatan itu tak pernah tidak terjadi, selalu terjadi. Bahkan tidak pernah mereka menepati janji. Hampir tidak pernah mereka menepati janji. Poin pertama itu. Yang kedua kita lihat, masalah utama Palestina tetap belum selesai. Status Gaza, pendudukan, keamanan Israel, hak rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina masih membutuhkan kesepakatan antara pihak terkait. Kesepakatan Amerika dan Iran tidak otomatis mengatur Palestina. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berbicara lebih, bahwa perdamaian itu hanya untuk kepentingan politik setiap negara yang terikat, bukan terkhusus Palestina. Bukan. Bahkan di dalam perjanjian tersebut Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak ada tentang di situ kesepakatan tentang Palestina. Tidak ada. Kita lihat.
Apakah ada kesepahaman mereka dalam poin Palestina di situ? Dari 14 kesepakatan Amerika Serikat dan Iran, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang Palestina. Ada kemungkinan, ada apa kemungkinan? Kemungkinannya adalah negosiasi dan gencatan senjata melalui Iran. Ini pun kalau Iran mengedepankan kepentingan Palestina. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang harus kita pahami lebih. Ada poin penting lagi bagi mereka. Ada apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah pemulihan ekonomi Iran. Iran mengancam Amerika hanya ingin bagaimana pendapatan mereka, uang mereka yang selama ini dibekukan dicairkan. Kesepakatan itu sudah dipenuhi. Setengah daripada uang yang dibekukan oleh Amerika itu sudah dicairkan. Lebih kurang 25 miliar US dollar kalau tak salah dalam sejarah, dalam berita tersebut dicairkan. Masih ada yang belum. Nah, apa pesan penting bagi kita? Pesan penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan Amerika dengan Iran ini jangan sampai menjadi mengalihkan isu tentang tetap diambil alihnya Palestina. Beberapa akhir ini kondisi Palestina sama, bahkan semakin mengkhawatirkan. Kita berharap dari perdamaian tersebut bantuan bisa masuk untuk Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, pemulihan ekonomi Palestina. Dan yang terpenting sekali adalah bagaimana mengakui kemerdekaan Palestina. Baik. Sekarang kita lihat lagi hadis yang tadi kita sampaikan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kalian tidak akan, Jabir berkata, kalian tidak akan melihat Dajjal sampai kalian akan menaklukkan kembali Romawi. Di sini tak disebutkan siapa Romawi di situ. Amerika kah? Turki kah? Italia kah? Prancis kah? Inggris kah? Bisa jadi yang dimaksud adalah Konstantinopel nanti, Istanbul pada masanya ketika menjadi yang harus ditaklukkan kembali, atau justru yang dimaksud adalah mereka itu sekarang, Eropa itu sekarang. Baik, tetapi Bapak Ibu seperti yang dikatakan tadi, Allah pasti akan memenangkan kalian. Dari poin yang pertama tadi, hadis yang kita sampaikan tadi, Allah memenangkan kita umat muslim atas Persia, atas Romawi, atas semenanjung Arab. Dalam setiap perperangan Islam diberikan kemenangan. Ada poinnya, ada. Semangat juang. Kita belajar dari Palestina Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau kondisi Palestina itu terjadi di Indonesia, kita ini seperti orang apa kita tidak tahu Pak. Kalau kita lihat mereka, apa jawaban anak-anak Palestina? Kami tak butuh kalian lagi sudah. Kami hanya bisa mempertahankan negeri kami, di mana tempat kami dilahirkan. Bahkan di sini ada tanah haram yang harus kami jaga, Masjidil Aqsa. Mereka tak pernah lagi berpikir tentang apa? Tak pernah mereka berpikir tentang mobil, tak pernah berpikir tentang motor, judi online, game online. Untuk makan saja mereka sudah cukup merasa Pak. Dan mereka merasa cukup bahagia ketika, mohon maaf, mereka dalam kondisi yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, mereka sudah bahagia. Jadi jangan pernah tertipu Pak dengan kondisi seperti ini. Ini kondisi yang harusnya kita lihat bersama. Memang pada sebelum perjanjian sebelumnya sempat dilakukan kesepakatan atau gencatan senjata, tetapi tak terjadi. Banyak para pengkhianat. Perhatikan hadis Nabi. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib wa khurabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Thumma daraba biyadi ala fakhdi alladhi haddathahu aw mankibahi. ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد yakni Muaz ibn Jabal. Apa kata Nabi kepada Muaz ibn Jabal?
Kemerdekaan Palestina itu pasti. Pasti. Kemerdekaan Palestina itu pasti. Persoalannya adalah kapan, wallahu a'lam. Tapi ketika Palestina ini bisa merdeka, kondisi Yasrib ketika itu mengkhawatirkan. Tanda runtuhnya Yasrib. Kemudian dijawab lagi, wa khurabu Yasrib khurujul malhamah. Ketika Yasrib nanti runtuh atau dikuasai, maka ketika itu terjadi pertempuran yang besar. Saya berpikir Bapak Ibu, kita hari ini itu sedang mengalami fenomena-fenomena perperangan yang Nabi pernah berkata dalam riwayatnya itu, dalam hadisnya itu, sampai akhir zaman itu perperangan tak akan berhenti. Tak akan berhenti. Hanya saja yang diinginkan oleh Nabi adalah di mana letak keberpihakan mereka orang-orang yang mengaku beriman. Apa yang diperbuat oleh orang-orang beriman? Mereka seperti apa dan bagaimana? Bukan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, tapi bagaimana orang mukmin itu bersandar dan di mana mereka bersandar. Jangan sampai kita menjadi di tengah persoalan seperti ini, kita justru berpihak kepada musuh. Kita lihat sekarang, kita tinjau dari sisi geopolitik sedikit untuk kita bersama. Benar secara utuh mungkin tidak, tetapi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa Donald ini kelicikannya cukup kita sadari dan cukup kita ketahui. Ini adalah negara yang tidak diakui dan mau mengakui. Maksudnya mereka menganggap negara mereka itu diakui tapi tak diakui. Nah, itulah bahasanya. Tapi dengan kelicikan mereka, dengan segenap kekuatan yang berada di belakang mereka, mereka tak akan tinggal diam dengan proses begini, Pak. Tak akan. Yahudi itu tak akan diam, Pak, dengan persoalan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pengkhianatan, maka harus berhati-hati. Ketika seorang pengamat mengatakan perdamaian yang dilakukan belum tentu menguntungkan seutuhnya bagi Palestina, terlebih bagi umat Muslim, hanya karena ingin persoalan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik yang berdampak pada ekonomi negara-negara yang terikat. Itu yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Para pihak travel senang, Pak. Oh, alhamdulillah, Amerika Serikat dengan Iran berdamai, Selat Hormuz akan buka, tiket pesawat akan turun. Kebahagiaan mereka cuma sebatas itu. Para pengusaha-pengusaha yang lain, pengusaha-pengusaha aftur misalkan, kebahagiaan mereka hanya sebatas itu. Pertanyaannya adalah, berdampakkah kepada Palestina? Kita lihat lagi. Apa dampak perdamaian Amerika Serikat dan Iran terhadap Palestina? Baik. Yang pertama, ada potensi positif. Ketegangan Timur Tengah mulai menurun. Pernah terjadi dahulu? Pernah. Ketika dulu terjadi genjatan senjata, Palestina sudah begitu senang, alhamdulillah. Awal Ramadan Israel mulai menghancurkan Palestina. Awal Ramadan, janji palsu yang mereka bangun. Peluang diplomasi untuk Palestina lebih besar melalui berbagai macam negara, terkhusus Iran. Kita lihat berapa banyak negara yang menjadi mediator untuk untuk Palestina dan Israel, yang berujung kepada pengkhianatan. Rekonstruksi Gaza,
dan tekanan internasional agar konflik tidak berlanjut, ya memang. Tapi pertanyaannya, akankah mereka mampu menghentikan Israel dalam menggempur Gaza? Itu kembali poin. Yang kedua, potensi negatif dan resiko. Perdamaian Amerika dan Iran tidak otomatis menyelesaikan masalah Palestina. Karena konflik Palestina dengan Israel memiliki persoalan sendiri. Pendudukan, status Yerusalem, Gaza, pengungsi dan negara Palestina berada dalam konflik sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pengamat juga mencoba mengamati hal tersebut. Bisa saja perhatian internasional terhadap Palestina berkurang jika negara-negara besar menganggap masalah Iran sudah selesai. Betul Pak, ini poin yang harus kita tanamkan. Yang tadi saya sampaikan, setiap negara hari ini hanya mengkhawatirkan negara mereka dari sisi stabilitas ekonomi. Yang kedua politik dan pendapatan negara melalui kerjasama atau politik internasional. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib Palestina? Ketika negara-negara asing sudah menganggap bahwa negara mereka sudah semakin pulih secara ekonomi, akankah perhatian mereka terus mengarah kepada Palestina? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan kekhawatiran negara-negara dahulu terhadap Palestina hanya karena persoalan apa? Ekonomi negara mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu. Apa yang dikatakan oleh para pengamat politik? Bahwa nasib Gaza tetap bergantung pada langkah berikutnya. Kita lihat, yang paling menentukan adalah apakah ada genjatan senjata yang bertahan, bantuan yang masuk, rekonstruksi Gaza, dan solusi politik jangka panjang. Kondisi inilah yang hari ini dibutuhkan oleh Palestina. Adakah dalam kesepakatan tersebut? Kita lihat. Ketika kita berkata pelonggaran sanksi bertahap, buat siapa? Iran. Genjatan senjata penuh buat siapa? Amerika, Iran. Menghormati kedaulatan masing-masing negara buat siapa? Buat Iran. Di mana ada letak kesepakatan bahwa Amerika harus bisa memberikan sanksi dan mohon maaf menekan Israel. Pertanyaan muncul, apa mungkin Israel tidak dibantu oleh kelompok Yahudi yang lain? Sekarang saya sampaikan Pak, Yahudi ini tidak akan pernah berhenti sampai negara Yahudi terbangun. Ini hanya diplomasi politik yang bisa saja mereka khianati kapanpun mereka mau. Karena sanksi internasional tidak akan pernah berpihak kepada Yahudi. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita tidak boleh lengah dengan kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap harus paling tidak berjuang, berjihad ekonomi untuk Palestina. Hari-hari ini kita mulai kurang Pak. Mulai kurang melihat atau mendengar bahkan menonton persoalan Palestina. Sekarang Bapak Ibu boleh cek ya, boleh cek di video-video baik YouTube, baik Instagram, baik TikTok. Coba perhatikan, sudah mulai berkurang atau masih tetap eksis persoalan Palestina sekarang? Sangat berkurang sekali. Bahkan posisi-posisi video-video yang di-share itu tak lagi tentang Palestina dan Israel. Susah Ustadz mendapatkannya, artinya belum berdampak Pak. Kita cuma berharap para pemegang kekuasaan internasional hari ini mereka bisa menjaga dan bisa mengupayakan. Sampai hari ini Pak, mohon maaf, bantuan masuk untuk Palestina masih susah. Bapak Ibu masih lihat ya,
orang-orang Indonesia dan Malaysia yang ditahan sampai hari ini belum dipulangkan. Belum dipulangkan. Negosiasi masih berjalan. Para relawan-relawan yang ditangkap belum dilepaskan. Jadi kadang-kadang kita perlu berpikir. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, betul kata Nabi. Kita lihat Pak hadis Nabi. Orang negara-negara itu akan mengelilingi negara-negara Arab ini. Itu cuma satu aja tujuannya, Pak. Minyak dan sumber daya alam. Pertanyaannya adalah, ketika kasus Iran itu, apa yang dikuatkan oleh Amerika yang mereka inginkan, yang mereka harapkan? Cuma minyak, Pak. Kalau bisa Selat Hormuz itu tidak lagi dikuasai oleh Iran. Selesai. Cukup dibuka bersama. Itu kan keinginan Amerika. Artinya dari sini kita paham apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya Selat Hormuz ini bisa dikuasai oleh Amerika, selesai dunia. Karena minyak terbaik itu memang dari situ. Nomor 1 terbaik, nomor 2 terbaik setelah Saudi Arabia. Sekarang pertanyaannya kita muncul, kenapa tidak ada cekcok dengan Saudi Arabia? Dan Bapak Ibu bisa jawab sendiri kan? Mengapa Amerika tidak cekcok dengan Saudi meskipun ada selek-selek tertentu, itu biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang mereka pikirkan oleh negara-negara itu ada satu saja. Bagaimana minyak tetap berjalan. Persoalan negara-negara yang mati itu tak urusan. Baik, kita perlu membuka kacamata sekarang. Kita perlu membuka mata kita bahwa ini adalah strategi diplomasi politik hanya untuk mengamankan negara agar stabilitas ekonomi mereka termasuklah Indonesia. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bahkan akhir-akhir ini negara kita sudah melakukan kerjasama dengan Amerika. Boleh Bapak Ibu cek di YouTube itu, bahkan di Google itu, di mana-mana berita sudah ada. Apa kesepakatan Indonesia dengan Amerika terbaru tahun 2026? Nanti keluar tuh Pak. Keluar itu kerjasamanya. Dan Bapak Ibu boleh cek itu. Kira-kira ada nggak untungnya bagi kita, atau mohon maaf sebaliknya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita perhatikan lagi hadis baginda Nabi. Adakah Taifah Mansurah? Kita lihat, kata Nabi, akan datang kelompok yang memang mereka akan datang membantu. Taifatun Mansurah. Akan Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita kelompok yang akan memenangkan perperangan tersebut. Pertanyaan muncul, kapan? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Siapa ta'ifatun mansurah? Kata Allah, adalah kelompok yang bertahan dengan kebenaran. Meskipun mereka minoritas, tapi mereka selalu berpegang pada kebenaran. Itulah ta'ifatun mansurah. Ta'ifah, kelompok yang selalu akan dipegang dan akan diselamatkan. Senantiasa ada dari kalangan umatku satu kelompok yang tegak dengan perintah Allah. Orang yang menelantarkan mereka tidak mampu menimpakan bahaya kepada mereka. Wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Siapapun di antara mereka yang ingin membahayakan kalian, tidak akan mampu mereka membahayakan kalian kecuali yang sudah tertulis bagi kalian. Ta'ifatum mansurah. Akankah Allah datang memberikan bantuan? Pasti. Pertanyaannya kepada siapa? Yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, ini poin pentingnya di sini, Pak. Poin pentingnya di sini. Makanya mohon maaf, perlu kita menjadi orang yang istiqomah. Perlu Pak. Istiqomah dalam urusan apa Pak Ustaz? Istiqomah dalam kebenaran. Dunia ini Pak kacau. Dunia ini kacau. Tapi belum terlalu kacau. Masih punya peluang besar.
Artinya Bapak Ibu, kita yang hadir ini, yang hidup ini, jangan pernah goyang Pak. Jangan pernah lisan kita ini berkata yang tak benar. Dan jangan takut Pak, jangan takut. Nabi cuma sedikit Pak, segelintir tapi menang Pak. Kita banyak tapi kalah terus. Ada pelajaran penting Pak. Pelajaran penting, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak sedang menjaga dan tidak sedang membanggakan siapapun dan tidak sedang memuji siapapun dan tidak sedang menguliti kasus siapapun. Tapi kita lihat satu kasus. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kasusnya Abdul Wahid hari ini. Coba perhatikan. Kita cuma ingin katakan satu. Betapa sulitnya kebenaran itu untuk terungkap. Bisa dipahami Pak ya? Bapak Ibu perhatikan ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sulit bagi setiap manusia di situ untuk membuktikan kebenaran tersebut. Bisa dipahami kalimat ini ya? Kita cuma pengen tahu, sebegitu sulitnyakah mengutarakan kebenaran? Sebegitu sulitnyakah untuk menunjukkan kebenaran? Kita bukan persoalan mereka ya. Kita cuma ingin katakan begitulah sulitnya kebenaran. Coba bayangkan. Tapi yang saya koreksi dulu, bukan Israel Raya, negara Yahudi. Israel Raya ini hanya sekedar pembuka. Jadi nanti kalau sudah dikuasai semua, barulah mereka membangun namanya negara ya, namanya Yahudi State, namanya negara Yahudi. Kalau sekarang ini cuma pembukaan pemulaan aja baru. Jadi maka dibangunlah Israel Raya. Israel Raya ini tujuannya adalah sebagai kaki tangan, kalau bahasa kini kaki tangan sebagai pemula dan pembuka untuk masuknya jalur Yahudi. Mereka yang mendanai semua. Nah, kembali kepada poin tadi, betul Pak. Saya sepakat dengan Bapak ini dalam konteks ini bahwa Amerika itu tak akan pernah lepas dari Yahudi, tidak akan lepas Pak. Pernah Bapak Ibu dengar dengan seorang presiden Amerika yang mati, namanya John F. Kennedy. Pernah dengar ya? John F. Kennedy ini siapa? Presiden Amerika. Cuma pergi ke Indonesia, ini dalam berita yang saya terima, itu membangun komunikasi serta kerjasama untuk melepaskan hutang dengan mereka. Balik-balik mati Pak. Dijemput ajudan, semenjak dijemput ajudan itu tak balik lagi. Itu John F. Kennedy. Boleh dicek dalam sejarah. Yang kedua Bapak, persoalan Israel dengan Palestina. Bapak Ibu, ini hanya sumber konflik. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya kasih fact. Dulu kan sudah saya sampaikan. Jadi peta konflik dunia ini sekarang itu cuma disumber di sini Pak, bersumber di sini. Di Syam ini, di Damaskus, Palestina, Gaza, Libanon, Syria. Karena memang cita-cita mereka tuh sampai perbatasan itu Pak, sampai Mesir tadi. Maka terbentanglah itu bendera Yahudi tadi. Kalau Bapak dia lihat bendera Yahudi itu terbentangnya begitu. Nah, ini dua Pak, Sungai Efrat, Sungai Nil, atas bawah. Di tengah-tengahnya apa? Itulah negara-negara yang harus mereka taklukkan, nanti akan menjadi sepanjang tersebut. Pertanyaan Bapak ini adalah bagaimana dengan Indonesia dan apa sikapnya? Baik. Kalau kita lihat sikap pemerintah kita sekarang, ada bahasa kalau kita lihat diplomasi negara terhadap Amerika. Artinya begini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka punya sikap yang mampu untuk bernego dengan Amerika terkait kasus atau terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Satu, memang secara hukum internasional Indonesia tidak bisa campur tangan lebih banyak. Salah satu yang harus dilakukan adalah negosiasi atau menjadi mediator. Pertanyaannya adalah sekuat apa kita mampu menekan Amerika. Itu saja. Mengapa Turki berani? Dia punya kekuatan. Mengapa Iran berani? Dia berani menekan Amerika. Itu saja. Tapi kalau negara yang tidak berani menekan Amerika, bagaimana? Kayak Qatar misalkan. Amerika dengan Qatar ini ada kesepakatan sumber daya alam. Yang sebenarnya Qatar punya kekuatan. Cuma, ada cumanya Pak. Apakah mungkin dilakukan? Itu menjadi persoalan kemudian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah sekarang kita kembalikan Pak. Jika kita rakyat ini sadar dulu
maka bisa kita merubah kebijakan pemerintah. Contoh, kita rakyat-rakyat ini terkhusus Riau ini aja lah. Riau ini aja dulu. Berani satu suara saja kita. Tidak akan menerima produk apapun yang datang dari. Itu goyang Pak. Goyang. Yang ditekan bukan kita, yang ditekan pemerintah. Apa tak bisa masuk katanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya begitu cara mainnya Pak. Nah kita cuma bisa bersuara dengan hal tersebut. Makanya persoalan relawan kemarin, kenapa pemerintah, mohon maaf, pemerintah juga kurang terlalu tanggap dengan hal tersebut. Ya memang sebenarnya persoalannya mereka juga belum dapat izin sebagian. Nah ini menjadi persoalan Pak. Sehingga ketergantungan sulit. Maka di sini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sekarang adalah, mohon maaf, untuk beberapa tahun ke depan ini, kita akan seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah membangun generasi. Bukan kita, generasi. Kita targetkan 40 tahun ke depan Pak. Bukan 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Kita harus melahirkan generasi yang betul-betul mengerti. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita berdasarkan kepada, mohon maaf, berdasarkan pada kebijakan, negosiasi, selagi merasa paling berkuasa, mohon maaf Pak, akan tetap berjaya di belakang mereka. Selagi kita masih menerima pasokan-pasokan barang dari mereka, kita tak akan pernah. Selagi umat muslim masih mati, tak akan selesai. Selagi masih masuk ke selesai. Selagi kita masih beli produk-produk itu, tak akan pernah mereka lemah. Makanya di situ dikatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan, dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah berkata dalam surah Ali Imran tersebut, kata Allah, jangan pernah sedih. Ini sebenarnya Bapak Ibu ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin katakan, kalian jangan pernah bersedih, jangan pernah menyerah, tetap berjuang. Karena sesungguhnya perjuangan itu sampai akhir Pak, sampai akhir. Inilah yang harus kita tanamkan kepada siapa? Regenerasi kita. Bapak-bapak nih semangat. Nabi Pak yang menjadi berada di bawah Nabi, yang di belakang Nabi ini, yang ikut berperang bersama Nabi itu 40 tahun ke bawah rata-rata. Ini yang semangat berjuang dengan Israel ini yang tua-tuanya. Lah yang muda-mudanya asik main. Ya susah Pak. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Sulit Pak. Kadang betul yang dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Saya sampaikan sama Bapak Ibu. Ada pernyataan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu sederhana betul beliau katakan. Apa kata beliau? Persoalan kita ini sebenarnya sederhana saja, kata dia. Persoalan kita hari ini adalah ketidakperhatian kita terhadap sesama muslim. Tadi yang kita katakan, negara-negara Arab itu mereka cuma berpikir bagaimana stabilitas ekonomi mereka dengan konfliknya Amerika dengan Iran. Mereka cuma berpikir bagaimana ekonomi mereka. Pernah nggak mereka berpikir bagaimana dengan Palestina gitu? Tak pernah Pak. Makanya dibahasakan begitu oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apa kata Syekh Said Ramadan? Manusia sekarang ini cuma mikirkan ego mereka masing-masing. Nah itu yang terjadi dengan kita sekarang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan itu Pak. Mengembalikan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengembalikan itu. Nah poin pentingnya Pak, kalau kita kembali kepada negara, langkah negara sebenarnya sudah tepat. Diplomasi. Karena tidak mungkin juga negara berperang dengan Amerika. Tarik, tidak mungkin Pak. Mohon maaf, justru kita sekarang sedang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Amerika untuk invest. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Jadi apa yang bisa kita bangun? Diplomasi, negosiasi. Inilah yang dianggap dengan jalur politiknya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah melahirkan generasi 40 tahun yang akan datang. Inilah yang disebut dengan generasi Salahuddin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitu Pak ya? Jadi mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi seperti
Salahuddin Al-Ayyubi yang berani. Kita ini kekurangan, Pak. Kekurangan pemimpin yang takut kepada Allah. Kita ini kekurangan generasi yang takut kepada Allah. Yang takut-takut sama Allah ini yang tua-tua nih. Yang besok pagi udah mau mati semua, Pak. Jadi artinya usia senja. Tapi semangatnya kuat, Pak. Tinggi. Itu yang kita maksudkan. Nah, kita pengen anak-anak muda sekarang ini punya semangatnya seperti ini. Sehingga mohon maaf Pak, ketika semangat anak muda sekarang ini kayak, mohon maaf, kayak bapak-bapak nih, itu gentar juga Pak. Amerika takut juga. Nah, inilah cara mereka untuk merusak anak muda sekarang. Biar semangatnya anak muda sekarang ini tidak seperti bapak-bapak sekarang. Akhirnya terbukti kan, anak-anak muda sekarang tidak memiliki semangat juang agama seperti apa yang kita lihat hari ini. Itulah kelemahan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi pengetahuan kepada kita. Setidaknya kita tetap harus berhati-hati. Setidaknya tetap kita harus menjaga perhatian kita dan rasa kita terhadap Palestina jangan pernah runtuh. Bahwa memang Palestina selalu membutuhkan uluran tangan dari kita, baik sifatnya materi ataupun non materi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah kelak. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berjuang di hadapan Allah, setidaknya berjuang mengatakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran.